warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Nur Rahman. Saya salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang hari ini memasuki semester 4 dan berada di kelas A27. Saya memiliki NIM yaitu 2281131347. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawa sebuah pembahasan yang dimana salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Di dalam mata kuliah ini terdiri dari desain model pembelajaran pendidikan agama Islam, ada metode dan model maupun pendekatan pendidikan agama Islam. Yang pertama, desain model pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sebuah proses sistematis dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran yang efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru maupun diharapkan oleh pelajar. Kemudian ada metode-metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, metode pembelajaran pendidikan agama Islam berbentuk diskusi. Metode ini umumnya dikaitkan dengan cara belajar pemahaman masalah. Karena itulah metode pembelajaran yang satu ini umumnya dilakukan secara kerja tim atau yang kita kenal dengan kerja kelompok. Kemudian metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi umumnya digunakan dengan melakukan proses tertentu, seperti halnya pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan dengan memanfaatkan benda atau bahkan bahan atau alat belajar lainnya, seperti membaca artikel, membaca buku, atau kerja kelompok di perpustakaan untuk mendapatkan sebuah pembelajaran dengan pembelajaran demonstrasi. Yang ketiga, metode ceramah plus. Metode yang satu ini dilakukan dengan cara lisan, namun juga disertai dengan metode lainnya, seperti halnya beberapa kombinasi dari beberapa metode berikut. Yang pertama, ada metode ceramah plus dan tanya jawab. Yang kedua, metode ceramah, diskusi, dan kemudian diberikan tugas. Yang ketiga adalah metode ceramah, dilakukan demonstrasi, juga latihan soal. Baik, yang pertama adalah metode plus, yang dimana seorang tenaga pengajar melakukan sebuah pembahasan atau paparan di depan mahasiswa atau di depan siswa-siswanya, menyampaikan sebuah pembahasan atau sebuah pembelajaran. Kemudian dilakukan tanya jawab. Dilanjut dengan kedua, yaitu selain memberikan paparan dan memberikan sebuah wawasan, tenaga pengajar juga memberikan waktu untuk berdiskusi, sama halnya yang pertama. Kemudian tanya jawab, dan setelah melakukan diskusi maupun tanya jawab, dilakukan sebuah tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar terhadap siswanya. Yang ketiga, ceramah plus demonstrasi, kemudian dilakukan latihan soal. Selain melakukan tanya jawab, diskusi maupun tugas, maka seorang tenaga pengajar juga setelah menyampaikan sebuah paparan atau menyampaikan sebuah pembahasan pembelajaran, kemudian melakukan sebuah kegiatan demonstrasi atau praktek berupa kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan. Salah satunya tenaga pengajar di saat menyampaikan bagaimana tata cara sholat yang baik, bagaimana tata cara wudhu yang sah menurut hukum syariat Islam, maka tenaga pengajar memanggil beberapa daripada siswanya untuk mempraktekkan kegiatan tersebut. Selain metode di belakang, ada juga model-model pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, model pembelajaran secara langsung, tematik, kooperatif, maupun piken. Baik, kita akan bahas satu persatu di depan. Model pembelajaran secara langsung dan model pembelajaran tematik. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran secara langsung berinteraksi antara seorang tenaga pengajar atau guru dengan murid di satu kelas ataupun satu lingkungan. Kemudian, model tematik adalah model yang menggunakan pendekatan tematik yang menggunakan mata pelajaran dengan tujuan siswa mendapatkan sebuah pengalaman dari sebuah pembelajaran yang diadakan oleh tenaga pengajar atau guru. Yang ketiga adalah model PAIKEM, yang dimana model PAIKEM itu adalah singkatan daripada pembelajaran aktif,
inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Maka dari singkatan itu, dari model ini adalah sebuah pembelajaran yang memberi pengalaman yang menyenangkan terhadap sistem didik. Karena seorang guru memberikan suatu pembelajaran supaya dalam lingkungan kelasnya menjadi lebih nyaman, lebih inovatif, dan lebih menyenangkan. Kemudian ada model pembelajaran PAI berupa kooperatif, yaitu model pembelajaran ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan kemudian diberi tugas dengan cara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Model ini lebih mengedepankan dengan namanya teamwork atau kerja kelompok. Pembahasan berikutnya adalah macam-macam pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada 4 pembahasan yang tertera di video hari ini. Yang pertama, pendekatan open-ended, kemudian pendekatan tekstual, pendekatan edukatif, terus yang terakhir ada pendekatan emosional. Pendekatan open-ended adalah pendekatan belajar yang menyajikan suatu masalah yang dirancang agar memiliki beberapa jawaban yang benar. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk memperoleh jawaban, melainkan cara agar sampai pada jawaban. Diutamakan sebuah proses daripada jawaban, maka di pendekatan ini adalah jawaban bukan suatu tujuan, melainkan proses adalah suatu tujuan yang diadakan dalam pendekatan open-ended. Berikutnya, pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat menyelesaikan suatu masalah dan menarik kesimpulan. Seorang tenaga pengajar memberikan suatu pembahasan atau memberikan suatu permasalahan kepada siswa-siswanya, kemudian siswa berdiskusi secara kelompok dan lainnya untuk menyampaikan sebuah pembahasan yang telah disampaikan oleh tenaga pengajar, kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan pada pembelajaran siang hari itu. Baik, itulah suatu pemaparan dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.